Om Swastiastu. Hari ini saya Igede Restu Pasewinangsa, NIM 170553150 akan mempresentasikan tentang analisa kerusakan gearbox pada overhead crane akibat kerja ekstrim PT Wasita Beton Precast Tbk Plant Prambon. Gearbox. Gearbox atau transmisi adalah salah satu komponen utama motor yang disebut sebagai sistem pemindah tenaga. Transmisi berfungsi untuk memindahkan dan mengubah tenaga dari motor yang berputar yang digunakan untuk memutar spindle mesin maupun melakukan gerakan feeding. Fungsi lain dari transmisi adalah untuk mengatur kecepatan gerak dan torsi serta berbalik putar, sehingga dapat bergerak maju dan mundur. Fungsi gearbox. Gearbox atau transmisi adalah salah satu komponen utama motor yang disebut sebagai sistem pemindah tenaga. Transmisi berfungsi untuk memindahkan dan mengubah tenaga dari motor yang berputar yang digunakan untuk memutar spindle maupun melakukan gerakan feeding. Transmisi juga berfungsi untuk mengatur kecepatan gerak dan torsi serta berbalik putaran, sehingga dapat bergerak maju dan mundur. Transmisi manual atau lebih dikenal dengan sebutan gearbox mempunyai beberapa fungsi antara lain. Yang pertama, mengubah momen puntir yang akan diteruskan ke spindle mesin. Yang kedua, menyediakan rasio gigi yang sesuai dengan beban mesin. Yang ketiga, menghasilkan putaran mesin tanpa selip. Prinsip kerja gearbox. Prinsip kerja gearbox putaran dari motor diteruskan ke input shaft atau poros input. Melalui hubungan antara clutch atau coupling, kemudian putaran diteruskan ke main shaft atau poros utama. Torsi atau momen yang ada di main shaft diteruskan ke spindle mesin karena adanya perbedaan rasio dan bentuk dari gigi-gigi tersebut. Sehingga RPM atau putaran spindle yang dikeluarkan berbeda, tergantung dari RPM yang diinginkan. Syarat gearbox rusak. Ketika nilai viskositas, water contamination, TAN, TBN, telah melebihi batas maka menunjukkan bahwa pelumas yang sedang digunakan sudah tidak layak pakai. Apabila dipakai secara terus-menerus tanpa ada penggantian pelumas, akan menyebabkan terjadinya kerusakan pada gearbox. Untuk nilai water particle yang telah melebihi batas, maka menunjukkan bahwa gearbox telah mengalami kerusakan tanpa kausan. Laporan operator. Laporan operator ini berfungsi untuk mengetahui gejala atau gangguan pada overhead crane saat beroperasi atau kerja. Sehingga mekanik dapat memprediksi kerusakan yang terjadi agar bila mana unit berada di luar atau di daerah yang jauh, mekanik dapat cepat dalam melakukan pengerjaannya karena sudah mempersiapkan alat dan bahan yang harus digunakan dalam memperbaiki overhead crane. Laporan operator terhadap gangguan kerja overhead crane. Yang pertama, girder pada overhead crane itu jatuh dan tidak bisa mengangkat beban. Yang kedua, terdengar bunyi yang tidak biasa pada overhead crane. Pemeriksaan secara visual. Mendapat laporan dari operator bahwa terjadi troubleshoot atau kerusakan pada overhead crane, maka tindakan pertama yang harus dilakukan untuk mengetahui penyebab trouble adalah melakukan pemeriksaan secara sesama, sesuai dengan standar buku manual atau OMM, dan menanyakan gejala yang dirasakan oleh operator serta melakukan pemeriksaan secara visual. Proses assembly gearbox. Setelah selesai melakukan pengecekan gearbox pada overhead crane, diketahui bahwa bearing pada gearbox mengalami kerusakan yang dikarenakan pemakaian kerja yang ekstrim. Dengan demikian dilakukan assembly. Proses pemeriksaan gearbox. Setelah melakukan pembongkaran dan melihat hasil pemeriksaan, bagian bearing pada gearbox mengalami kerusakan. Berikut adalah penjelasannya. Setelah dilakukan pembongkaran pada gearbox dan dilakukan pengecekan kondisi dari semua komponen gearbox, didapatkan hasil terjadi kerusakan pada bearing. Kerusakan ini mengakibatkan girder pada overhead crane jatuh dan tidak bisa mengangkat beban. Oleh sebab itu, dilakukan penggantian komponen bearing dan oli. Kerusakan ini dikarenakan bearing pada gearbox rusak karena beban pemakaian yang ekstrim, menyebabkan oli pada bearing panas menyebabkan kerusakan pada bearing sehingga harus mengganti oli dan bearing pada gearbox. Penyebab kerusakan gearbox. Untuk mengetahui penyebab kerusakan, maka digunakan diagram fishbone dengan menganalisa dari yang pertama manusia, yang kedua material, yang ketiga metode, dan yang keempat mesin. Berikut adalah diagram fishbone. Yang berikutnya merupakan rangkuman pembahasan diagram fishbone. Untuk manusia, kesalahan perawatan. Mekanik tidak melakukan daily check pada unit mengakibatkan terjadinya
trouble pada sistem gearbox. Metode, salah dalam mengoperasikan unit. Untuk operator menggunakan override terlalu terus-menerus tanpa henti. Waktu operasi yang lama, hours meter melebihi jadwal maintenance. Mesin, lifetime. Hour meter unit sudah mencapai 1520. Material, kesalahan penggunaan oli. Spesifikasi oli sudah menggunakan standar. Untuk kondisi oli, terjadi penguapan pada oli. Untuk part yang rusak yaitu bearing pada gearbox. Dari analisa diagram fishbone tersebut, maka kita dapat mengetahui penyebab kerusakan gearbox pada override crane, yaitu mekanik yang tidak melakukan daily check dengan benar dan juga kesalahan operator yang menggunakan override crane melebihi waktu normal, menyebabkan oli pada bearing gearbox panas. Pencegahan kerusakan pada gearbox. Pencegahan kerusakan pada gearbox pun diperlukan dilakukan. Beberapa cara diantaranya, melakukan daily check secara seluruh. Kedua, melakukan preventive maintenance secara teratur sesuai standar prosedur pada override crane. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan pada gearbox. Yang keempat, menggunakan override crane sesuai waktu yang normal. Yang kelima, menggunakan override crane sesuai dengan fungsi dan tidak melebihi beban pemakaian. Langkah-langkah perbaikan gearbox. Setelah melalui proses pemeriksaan, disassembly, dan proses analisa kerusakan pada gearbox, dan sudah diketahui penyebab utama kerusakan gearbox adalah akibat pemakaian yang terlalu lama menyebabkan oli pada bearing menjadi panas atau penguapan dan menyebabkan bearing menjadi rusak. Maka langkah perbaikan yang dilakukan adalah dengan melakukan penggantian bearing pada gearbox yang mengalami kerusakan dan mengganti olinya juga. Kesimpulan. Yang pertama, dari analisa kerusakan terjadi di bearing karena pada saat pemeriksaan secara visual bearing pada gearbox sudah mengalami kerusakan ditandai dengan adanya bunyi yang tidak biasa. Terjadi kehausan pada bearing karena daily check yang tidak benar serta menggunakan override crane yang tidak dengan waktu yang normal. Yang kedua, dari analisa diagram fishbone diketahui bahwa penyebab kerusakan gearbox yaitu mekanik tidak melakukan daily check dengan benar sehingga tidak diketahui bahwa ada kerusakan pada gearbox dan juga kesalahan pada operator yang menggunakan override crane melebihi waktu yang normal. Yang ketiga, setelah melakukan proses pemeriksaan dan analisa kerusakan gearbox maka langkah perbaikan yang dilakukan adalah dengan melakukan penggantian part yang mengalami kerusakan yaitu bearing. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.